Siapapun memang sebaiknya berbuat baik. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siswi kelas 11 salah satu SMA swasta di Jakarta, Kandice Kurniawan, punya hati mulia. Pasalnya, dia rela menggunakan tabungan pribadi untuk membantu penerangan 2 desa yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Wujud bantuan yang diberikan ialah solar panel bagi 2 desa di daerah Karawang, yaitu Desa Segaran dan Desa Segarjaya. Selain dari tabungan dia sendiri, Kandice juga dapat tambahan dana dari kerabat serta hasil pengajuan proposal ke sebuah perusahaan panel surya. Total ada 9 solar panel yang dia beli dan disalurkan untuk 2 desa tersebut. Tujuannya agar infrastruktur penerangan di kedua desa menjadi lebih baik lagi. Sebab dari data Badan Pusat Statistik 2021 menunjukkan Karawang masuk dalam 5 kabupaten atau kota di Jawa Barat yang mengalami kemiskinan. Ada sebanyak 25 desa di 5 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang masuk dalam kategori tersebut. Untuk keseluruhan jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 210.780 jiwa. Angka tersebut setara dengan 8,95% dari total penduduk. Kompas.com 3 Juni 2023. Jemaat terkasih, yang dilakukan Kandice itu luar biasa. Dia belum mempunyai penghasilan sendiri, tetapi mampu berbuat baik, mengorbankan uang tabungannya untuk kebahagiaan orang lain. Meskipun dia masih sebagai siswa, tetapi mampu berbuat baik yang besar jika dibandingkan dengan keberadaannya sebagai siswa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun bisa berbuat baik. Yang paling penting adalah kerelaannya untuk berkorban demi kebahagiaan orang lain. Kesediaan berkorban itulah yang pantas diapresiasi. Jemaat terkasih, Rasul Paulus menyatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini merupakan ajakan kepada kita semua. Selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita diminta untuk berbuat baik. Itu berarti berbuat baik itu bukan soal mampu atau tidak, tetapi ketika kita masih diberi waktu, memang sebaiknya berbuat baik. Kita tidak tahu kapan waktu kita hidup itu berakhir. Oleh karena itu, selagi masih diberi waktu, kita diminta untuk berbuat baik. Berbuat baik itu panggilan bagi kita, selagi masih diberi waktu. Itu berarti waktu hidup kita itu sangat berharga. Keberhargaan waktu itu adalah kesempatan untuk dapat berbuat baik. Dengan demikian, bagi orang beriman, tiada hari tanpa berbuat baik. Jemaat terkasih, mengapa kita harus mengisi waktu dengan berbuat baik? Pertama, karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa, tidak sebanding dengan hidup kita. Tuhan mengasihi kita dengan berbagai cara agar manusia hidup bahagia. Karena Tuhan telah berbuat baik yang luar biasa besarnya itu, maka sudah semestinya kita berbagi kebaikan kepada sesama. Kedua, Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Karena Tuhan mempunyai tujuan untuk hidup kita. Ketika kita masih diberi waktu hidup, berarti Tuhan masih memberikan tugas kehidupan, yaitu memaknai kehidupan dengan hidup sebaik mungkin. Waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita harus kita maknai sebagai mandat ilahi agar kita hidup bermakna bagi dunia ini. Waktu tidak boleh kita sia-siakan dengan perilaku yang tidak bermanfaat, karena waktu kita itu terbatas. Mari kita bersyukur atas setiap waktu yang diberikan Tuhan.
Mari kita gunakan setiap waktu itu secara bertanggung jawab. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat berbuat baik sebaik mungkin selagi kami masih diberi waktu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.